Om Swastiastu, saya Inyoman Swardana, bertugas sebagai dosen di Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha yang sebelumnya adalah FKIP Udayana, ya, Universitas Udayana. Saya lahir tanggal 23 November tahun 1966. Itu di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya dilahirkan oleh orang tua, ya, yang pendidikannya, ya, itu belum menamatkan SD. Tetapi beliau tetap menjadi panutan saya karena beliau mendidik dan membesarkan saya, ya, itu dengan penuh tanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, saya menikah, ya, dengan namanya Niwayan Remiani. Lahir juga di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dari pernikahan kami melahirkan 2 orang putri. Putri saya yang pertama bernama APT Niputu Cintia Dewi Espam. Anak saya yang pertama ini bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. IGNG Ngurah di Sanglah. Sementara putri saya yang kedua adalah Nikade Eristia Handayani, yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di program studi manajemen Universitas Udayana. Ya, itu berkaitan dengan profil, ya, keluarga saya. Kemudian saya juga bersaudara sesungguhnya dengan 6 saudara. Saya adalah anak kedua dari 6 bersaudara tersebut. 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, semua saudara saya ini sudah berkeluarga. Selanjutnya terkait dengan pendidikan, ya. Pendidikan orang tua saya sudah saya sampaikan tadi bahwa beliaunya ini adalah orang tua yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Nah, kedua orang tua saya ini almarhum, ya. Yang pertama ibu saya bernama Niwayan Kisid, sementara ayah saya bernama Ikutut Sude. Nah, memang kedua beliau orang tua saya ini sudah almarhum. Beliau memang tegas, ya, dan saya sebagai anak-anaknya selalu berupaya untuk membantu beliau, ya, baik ayah maupun ibu. Kalau ayah karena bekerja di sawah, ya, saya selalu membantu, ya. Ayah saya bekerja di sawah, di mana saya sering diajak, ya, ke sawah oleh oleh orang tua saya untuk membantu mengerjakan sawahnya. Kemudian oleh ibu saya, karena ibu saya pedagang, sering menyiapkan barang dagangannya itu, ya, sebelum dijual, di mana penjualannya itu dia setiap 3 hari sekali. Dia harus menjualnya menyeberangi sungai. Memang dalam penyeberangan sungai ini ada hal-hal yang cukup mengerikan saat air sungai itu meninggi, ya, sehingga ibu saya ini sering sekali dibantu oleh para penggali
batu padas yang ada di sekitaran sungai. Dan saya pun pernah ya membantu ibu saya terkait dengan menyeberang sungai. Memang cukup mengerikan. Tetapi walaupun demikian harus dilakoni karena untuk memenuhi kehidupan keluarga ya dengan penuh perjuangan. Saya mengawali pendidikan dari sekolah dasar ya, di mana sekolah dasar saya yang pertama itu adalah di Sekolah Dasar Negeri nomor 3 Sukawati, yang jaraknya sekitar 500 meter ya dari rumah saya, sehingga saya berjalan kaki ya dari rumah menuju sekolah. Saya sekolah dasar itu mulai dari tahun 1974 sampai 80. Nah, saat saya sudah menginjak kelas 4 SD, di mana ada kewajiban ya dari guru harus berjualan secara berpasangan dan bergilir. Nah, ini sesungguhnya sangat baik diterapkan dalam rangka melatih kolaborasi dan jiwa kewirausahaan. Nah, pada saat dapat giliran ya, kami harus memesan barang dagangan sehari sebelumnya. Dan kemudian kita ambil subuhnya untuk kita jual di lingkungan sekolah dan sekitarannya. Nah, kemudian berikutnya setelah saya menamatkan SD, saya melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Sukawati. Ya, itu tahun 1980 sampai 1983. Nah, pada saat SMP ya, itu memang teman-teman saya itu memang banyak yang berasal dari banyak yang berprestasi ya, karena mereka itu banyak yang juara-juara cerdas cermat zaman dulu ya. Oleh karena itu, dengan ada teman-teman seperti itu, akhirnya kita ikut termotivasi untuk bisa mengimbangi ya teman-teman saya itu. Sehingga saya belajar lebih giat lagi, sehingga tidak jauh ketinggalan dari teman-teman yang sudah berprestasi di masa SD-nya. Nah, pada saat SMP ya, itu saya itu memang dengan teman-teman itu tempat belanjanya berbeda ya. Saya punya teman berempat ya, itu kita berbelanja di warung yang berbeda ya, dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya setelah saya menamatkan SMP, saya lanjut studinya di SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, pada saat itu terjadi pada tahun 1883 sampai 1986. Nah, di saat saya SMA Negeri 1 Gianyar ini, saya sudah mulai belajar hidup terlepas dari orang tua, yaitu ngekos ya. Maksudnya tidak didampingi orang tua. Memang saat ngekos pertama sekali, seminggu itu lama sekali rasanya ya. Walaupun saya ngekosnya bersamaan dalam satu rumah dengan teman saat SMP. Nah, saya ke sekolah ya, itu dengan berjalan kaki. Nah, setiap minggu saya harus pulang ya ke rumah untuk meminta bekal ya, dan sambil menemui orang tua. Yaitu yang saya lakukan saat SMA. Berikutnya setelah tamat SMA, saya melanjutkan studi ya di program studi S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Udayana yang sekarang sudah menjadi Undiksa.
Itu tahun 1986 sampai 1991. Nah, pada saat S1 ini ya, saya baru pertama kali ya perjalanan jauh, itu jauh dari Sukawati Gianyar menuju Singaraja. Nah, ini perjalanan terjauh yang pernah saya alami. Nah, saat di perbatasan ya antara Pancasari dan Bedugul Pancasari itu, saya kira kota Singarajanya sudah dekat. Ternyata cukup jauh sekali ya. Ternyata kota Singaraja jaraknya sangat jauh dari perbatasan itu. Memang perjalanan ya menuju Singaraja itu sangat melelahkan, apalagi saya untuk naik mobil itu sering mengalami mabuk dalam perjalanan. Oleh karena itu saya merasa pusing sekali sampai di Singaraja. Nah, setelah setelah saya menyelesaikan studi S1 di pendidikan kimia, saya melanjutkan studi S2 ya di ITB ya tahun 1996 sampai 1986 sampai 1998 ya. Nah, itu sebelum masuk S2, karena saya berasal dari pendidikan, harus melalui pendidikan pra S2 selama setahun ya. Nah, itu terkait dengan S2 saya ITB. Kemudian setelah menamatkan pendidikan di S2 ITB, lama selang waktunya untuk saya lanjut lagi ke S3 ya, di mana pendidikan S3 saya juga di Bandung, tetapi di program pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang dulunya bernama IKIP Bandung ya. Itu saya mengambil konsentrasi pendidikan kimia. Nah, pada saat saya S2 dan S3, keduanya itu adalah atas bantuan beasiswa. Saat beasiswa S2 itu namanya BPPS, sementara saat saya S3 mendapatkan bantuan dana hibah dari Heimhil. Nah, kemudian saya juga memperoleh hibah doktor ya saat menyelesaikan disertasinya. Di mana saya menyelesaikan program S3 saya itu tahun 2010 ya, 2010 saya menyelesaikan studi doktornya. Nah, itu sekilas berkaitan dengan pendidikan yang pernah saya lakoni. Ya, kita tahu pendidikan itu sangat penting ya. Semuanya menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mengembangkan potensi diri. Apalagi saya sebagai pendidik atau dosen sudah seharusnya selalu mengembangkan diri terkait dengan ilmu-ilmu terkini, agar hal ini bisa nantinya diimplementasikan ya di dalam pembelajaran atau perkuliahan, sehingga mahasiswa itu mendapatkan ilmu-ilmu terkini. Nah, lewat pendidikan itu kita akan dapat belajar lebih banyak dan lebih luas, di mana kalau kita tidak langsung mengikuti pendidikan, ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan sehingga kita tidak kurang fokus. Oleh karena itu, saya memang menempuh pendidikan cukup jauh ya, sehingga saya fokus untuk mengembangkan ilmu saya. Karena di dalam pendidikan itu selain kita mendapat ilmu ya, ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang kita tekuni, juga kita belajar untuk Untuk
apalagi S1, S2, S3 itu bidang penelitian yang memang kegiatan sebagai seorang dosen itu selain mendidik, meneliti, dan juga mengaplikasikan keilmuannya itu setelah dia meneliti itu dikembangkan di masyarakat untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Biasanya penelitian-penelitian itu selain diaplikasikan juga disebarluaskan lewat jurnal-jurnal, ya, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terkait dengan dukungan, ya, dukungan keluarga maupun itu sangat besar, ya. Kalau kolega kami di jurusan memang sangat mendukung kami atau saya ini dalam meraih guru besar, di mana saya lama sekali, ya, untuk tidak mau mengajukan guru besar, ya. Walaupun, ya, dari secara kredit, ya, jumlah yang saya miliki sudah cukup banyak, tetapi masih ragu-ragu untuk mengajukannya. Nah, oleh karena itu, berkat dukungan, dorongan dari teman-teman di jurusan, ya, kolega-kolega kita di jurusan itu, agar segera mengusulkan. Nah, demikian juga dorongan juga terdiri dari pimpinan kita, ya, pimpinan kita mantan rektor, yaitu Profesor Dr. Nyoman Jampel, MPD, demikian juga rektor yang sekarang, yaitu Profesor Dr. Wayan Lesmawan, ya, MPD, selalu menekankan bahwa jabatan guru besar, ya, atau profesor itu bukan hanya untuk kebutuhan dosen pribadi atau secara individu, tetapi juga kebutuhan lembaga dalam rangka pengembangan lembaga. Nah, oleh karena itu saya berupaya untuk bisa meraih gelar tertinggi tersebut. Nah, terkait dengan dukungan keluarga, baik moral maupun material, orang tua, ya, sangat mendukung, ya. Mudah-mudahan beliau bisa mendengar di alam sana karena keduanya masih almarhum. Istri dan anak-anak juga sangat mendukung, ya, kaitannya dengan bagaimana saya harus, ya, berupaya untuk bisa meraih gelar tertinggi profesor ini. Kemudian juga berkat, ya, doa yang dipanjatkan oleh keluarga, kolega, kemudian istri dan anak-anak, kita bisa dianugerahi, ya, gelar tertinggi tersebut. Itulah berkat doa yang bisa dikabulkan oleh Ide Yang Wisdase juga para luhur, sehingga kita bisa mengabdi di Undiksa khususnya dan bagi bangsa dan negara. Nah, ini, ya, karena saya ini kan sebagai dosen, ya, sebagai dosen saya harus lebih mengembangkan, ya, kualitas Tridharma perguruan tinggi, ya. Tridharma perguruan tinggi harus lebih dikembangkan, bagaimana kita nanti bisa melakukan proses pendidikan, ya, secara lebih baik, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu yang kita miliki melalui penelitian, kemudian kita juga melakukan pengabdian masyarakat, sehingga nanti ilmu yang kita miliki itu bisa diabdikan di masyarakat dan disebarluaskan lewat media seminar maupun lewat jurnal-jurnal internasional. Nah, saya lupa tadi menyampaikan bahwa selama saya menjadi dosen ini, saya juga sebenarnya banyak ditugasi, ya, diberi tugas. Pernah saya diberi tugas sebagai sekretaris jurusan analis kimia yang sekarang sudah menjadi kimia terapan. Kemudian saya juga pernah sebagai sekretaris pendidikan kimia. Kemudian sebagai sekretaris di pendidikan IPA. Kemudian saya juga pernah sebagai koordinator, ya, program studi pendidikan IPA.
kemudian juga sebagai sekretaris di MBKM SM3T, kemudian ketua pusat layanan IPTEK dan dampak lingkungan di lembaga pengabdian kepada masyarakat. Nah, sementara saat ini ya saya sudah mengemban jabatan sebagai wakil ketua PPI Wilayah Bali, ya, Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia Wilayah Bali. Kemudian juga saya sebagai anggota Senat dan saat ini sebagai ketua jurusan kimia. Nah, tentu dengan jabatan ini saya berupaya untuk lebih mengembangkan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Saya kan awal S1 pendidikan kimia itu dulu namanya FKIP, ya, FKIP Udayana. Memang kampus kita ada di kampus atas, ya, yang sekarang sudah menjadi Pemda, ya. Sekarang fokus kampusnya kan ada di Jalan Udayana, kemudian ada di bawah dan ada di di Jeneng Dalam, ya. Nah, di mana perkembangan Undiksa itu sudah cukup pesat sekali, ya, saya lihat. Sekarang Undiksa sudah berbenah, banyak gedung-gedung baru yang sudah dibangun, ya, di mana apalagi sekarang salah satu prodi, ya, yang paling diunggulkan di Indonesia terutama yaitu prodi kedokteran sudah ada di Undiksa. Nah, Undiksa juga selain mendirikan gedung-gedungnya itu kan banyak mendirikan prodi-prodi baru, ya, yang sebelumnya kalau sebelum namanya Undiksa itu kan kita hanya prodi pendidikan saja. Sekarang sudah pendidikannya itu wider minded sampai akhirnya kita mendirikan prodi-prodi, banyak prodi yang murni, ya, yaitu perkembangan Undiksa yang cukup pesat ini, ya, kita lihat dari dari akreditasi, ya, yang diperoleh, ya, banyak sekali akreditasi unggul atau akreditasi A yang sudah dimiliki, dan Undiksa sendiri lembaganya terakreditasi A, ya, pada saat ini. Apalagi sekarang Undiksa akan meningkatkan lagi, ya, dari perguruan tinggi BLU menuju BH. Mudah-mudahan Undiksa, ya, untuk tahun depan ini sudah bisa melangkah lebih tingkatannya lebih tinggi ke perguruan tinggi berbadan hukum, ya. Nah, itulah banyak sekali hal-hal yang kita lihat, ya, perkembangan Undiksa terkait dengan prestasi-prestasi di pemeringkatan Sikat Mawa, ya, yang semakin tinggi, sehingga Undiksa ini sudah dikenal, ya, oleh universitas lain, ya, sehingga mudah-mudahan, ya, Undiksa ini terus berbenah, terus bisa mengembangkan diri, dan perkembangan ini sudah nyata dan terlihat, ya, banyak prestasi yang diraih maupun prestasi-prestasi dalam meraih pendanaan dari tingkat pusat, ya, maupun kerjasama luar negeri sudah banyak dilakukan juga, ya, sehingga Undiksa akan semakin diperhitungkan oleh universitas-universitas lain di Indonesia, pertamanya. Nah, untuk menjadikan Undiksa, ya, yang unggul dan berdaya saing ini, kita sebagai warga sivitas akademika, ya, harus secara bersinergis, ya, saling bahu-membahu, bekerja keras untuk membangun Undiksa agar visi Undiksa, ya, menjadi universitas unggul berdasarkan falsafah Trihita Karana di Asia tahun 2005 itu dapat terwujud, ya, sehingga kita sebagai sivitas akademika itu harus selalu, ya, selalu berupaya untuk meningkatkan
meningkatkan kemampuan kita, baik untuk memenangkan hibah-hibah penelitian maupun untuk meningkatkan kinerja kita di dalam melakukan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian kaitannya dengan program-program yang dicanangkan oleh Undiksa ini, hendaklah program-program yang sudah baik ya bisa dilanjutkan oleh pimpinan-pimpinan yang baru ya, dan juga mengembangkannya sehingga Undiksa akan selebih maju dari yang sebelumnya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Oke, lagi satu Pak, silakan ucapan terima kasih yang mungkin. Nah, berkaitan dengan apa yang saya capai ini, tentu banyak dukungan dari berbagai pihak tadi, kolega, pimpinan, ya, keluarga saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan yang diberikan kepada saya, kepada mantan rektor Pak Jampel, kepada Pak Rektor Profesor Dr. Wian Lesmawan, kemudian termasuk Pak WR1, kemudian Bapak Prof. Widiana sebagai percepatan guru besar ya. Kemudian semua teman-teman kolega saya di jurusan maupun di dekanat, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Demikian juga keluarga kecil saya atas ya dorongan material maupun moral sehingga saya bisa menyelesaikan bisa mencapai gelar tertinggi yaitu gelar profesor. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung karir saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Acara ini diproduksi oleh